Di halaman 4 Ustaz. Poin 5 yang paragraf kedua ini, di ketergantungan ini memunculkan beberapa dampak negatif. A. Menurunnya produktivitas dan konsentrasi dalam aktivitas nyata. B. Rusaknya hubungan sosial karena interaksi lebih banyak dilakukan secara virtual. Ini mohon penjelasan. Coba piye? Menurunnya produktivitas dan konsentrasi dalam aktivitas nyata. Terus yang B, rusaknya hubungan sosial karena interaksi lebih banyak dilakukan secara virtual. orang itu kalau ketagihan gadget, internet, media sosial, dia tidak lagi produktif di dunia nyata. Contoh, seorang pemuda kecanduan main game online. Dia akan habiskan waktunya untuk bermain game online. Hanya di depan HP saja, di depan layar tok. Padahal pemuda ini energinya besar, kesehatannya masih prima, daya pikirnya masih prima, tapi habis waktunya hanya untuk ngegame. Orang kalau sudah kecanduan, itu untuk bergerak kebaikan itu malas sekali. Pokoknya nek wis kecanduan ini harus gitu, harus melakukan itu. Ketika ngegame dipanggil muadzin hayya 'alas shalah, enggak peduli. Tetap asik dengan gamenya. Sudah dengar iqomah juga tidak beranjak dari gamenya, terus saja ngegame. Terus saja bermedia sosial. Wayahe ngaji tambah tidak mau, malas, pokoknya ngegame terus, media sosial. Bahkan ketika fisiknya hadir di pengajian pun bisa tidak produktif, karena di majelis ilmu justru malah ngegame, malah media sosial. Padahal sedang ngaji, sedang mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah diterangkan, tapi sudah tidak bisa fokus. Fokusnya itu hanya di internetnya tok. Ya loh. Nah, coba Bapak Ibu lihat aja samping kanan kirinya, kan ada itu yang buka HP mesti, ya, untuk bermedia sosial. Ya. Itu tidak produktif, fisiknya di sini, tapi hati dan pikirannya di luar, ada di dunia maya. Ngaji tapi nontonnya YouTube, sedang ngaji tapi juga buka Instagram, buka ini itu dan lain sebagainya. Karena kecanduan. Itu bukan kebutuhan, kecanduan gitu loh. Kayak orang yang kecanduan internet, kecanduan gadget, dia tidak akan produktif di dunia nyata. Dan orang yang kecanduan gadget itu, daya pikirnya pasti tidak baik. Daya juangnya juga tidak baik. Gimana mau baik kalau 24 jam hanya internetan terus, hanya media sosial terus kok. Kalau kita tidak jadi pengguna yang baik, media sosial itu merusak pikiran kita. Media sosial itu merusak hati kita, merusak iman kita, merusak ketakwaan kita. Kalau tidak jadi pengguna yang baik. Kalau tidak jadi pengguna yang baik, berarti hanya jadi penikmat media sosial. Pornografi dinikmati, rusak sudah hati, iman, takwa,
Pikiran, penglihatan rusak semua sudah. Aplikasi-aplikasi di situ potensi haram juga dinikmati. Ya. Semua aplikasi itu potensi untuk kebaikan, juga potensi untuk keburukan, potensi pahala, potensi dosa. Kalau hanya sekedar penikmat, semua potensi itu dia nikmati. Pahala yo mau, dosa yo semakin mau, kan itu. Tapi kalau pengguna yang baik, dia hanya gunakan media sosial untuk menebar kebaikan dan kebenaran saja. Orang yang seperti itu produktif, karena pikirannya tidak teracuni oleh konten-konten negatif. Orang Islam itu pikirannya harus dididik, diolah. Ada olah pikir, ada olah rasa, ada olah daya, ada olahraga. Pikiran harus diolah, harus mendapat pendidikan yang benar sesuai Quran dan Sunnah. Tentang rasa juga demikian. Bagaimana kita merasa? Kalau ini rasa ini dapat pendidikannya, tidak mungkin kita ghil, tidak mungkin kita suudon. Kecanduan internet itu juga akan merusak hubungan sosial. Gimana ndak rusak? Ketoke sak keluarga ngumpul jejer-jejer linggih bareng, tapi semuanya gini, ya, bapak, ibu, anak ngumpul bareng. Ini tidak hanya hubungan sosial, hubungan keluarga juga rusak. Sudah seharian tidak bertemu, begitu bertemu berada dalam satu tempat yang sama, satu ruangan yang sama, bahkan duduk jejer dan berhadapan-hadapan, tidak ada saling sapa. Semuanya sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Kaya-kaya tidak ada orang lain di depannya. Ketika ditanya oleh orang di sampingnya, nggak dengar gitu loh. Padahal cedak banget. Kalau ndak itu dia dengar, jawabnya itu nggak pakai akhlak, nggak pakai adab, tanpa sopan santun, dengan tidak melihat yang nanya. Misal ditanya apa, sesuk kuwi jane acarane apa toh? Hah? Hah? Bahkan suami nanya istri yang sedang asik gadgetan, ya begitu. Dek, sesuk arep masak apa? Apa nanti malam apa yang dimakan anak-anak kita? Napa? Hah? Hah? Enggak. Kadang istri nanya suami, suaminya ya begitu. Mas, besok jenengan ngersake dahar napa? Asik saja gini. Sering melihat itu? Sering sekali, setiap detik. Bahkan sesama warga ngaji toh, linggih jejer, ya, ditekoni, kelompoknya dirubah dinten apa? Sudah. Atau kalau jawab ya itu, nggak ada akhlak, nggak ada adab. Napa? Wah, mboten ngertos mantanglet ketuane mriko. Hilang toh akhlaknya gara-gara kecanduan. Itu maksud orang yang kecanduan gadget akan rusak hubungan sosialnya. Tidak hanya hubungan sosial, hubungan keluarga pun rusak. Tidak harmonis lagi. Hubungan suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua.
Coba kita lihat anak-anak kita sekarang. Main HP. Bu, maem. Ya masih asik main HP. Nyole maeme. Nggih. Sambil nyendok, sambil tetap ngulati terus. Keliru, mlebu kuping. Anak-anak kita ada ndak yang begitu? Ada sudah. Sehingga gadget ini, internet ini merusak akhlak dan adab anak kita sejak dini. Sudah rusak hubungannya. Apalagi kecanduan internet untuk ajang selingkuh. Wes sudah. Ya kan rusak. Suami sedang WA-an dengan istri orang, istri WA-an dengan suami orang, dicedai bojone dhewe, nggak nyaman, ngadoh dia karena sedang melakukan hubungan haram. Sudah rusak semuanya. Kalau dulu itu belum ada internet, kita kumpul ngene iki yo tegur sapa gitu loh. Tegur sapa gitu loh. Kalau sekarang ini fisiknya ngumpul, tapi hati dan pikirannya embuh melayang kemana, sudah beda arahnya. Jejer dan dekat sekali loh. Tapi masing-masing begini semuanya. Sehingga jaraknya itu dekat sekali. Ditanya apa, jawabnya apa. Bahkan sampai gak dengar. Mosok sedekat itu ya, Ustadz Marjono dan Ustadz Tekno itu duduknya dekat sekali. Ora krungu gitu loh. Tanyanya A, jawabnya B. Kenapa? Karena fokusnya ke layar, ke gadget. Rusak toh hubungan sosialnya. Tidak ada tegur sapa. Saking rusaknya, saat ngaji pun juga begitu. Tetap ke gadget terus lah. Lah itulah. Jadilah pengguna gadget, jangan penikmat gadget. Kalau pengguna itu tahu mana yang hak, tahu mana yang batil. Dia hanya menggunakan gadgetnya, internetnya, media sosialnya hanya untuk yang hak saja. Kalau di internetnya, di gadgetnya, di medsosnya ada kebatilan, kemungkaran, itu sudah otomatis imannya memalingkan dirinya dari gadget itu, dari tayangan itu, dari aplikasi itu, dari postingan itu imannya otomatis langsung. Mata itu nggak nyaman melihat itu. Tapi kalau mata kita nyaman, jari kita nyaman, ya, hati-hati iman kita bermasalah di hadapan Allah. Ya, ada lagi.